Saya mau tamasa berkeliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah kalian masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Pak Puji Hartono SPDI dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Nah, anak sekalian, senang sekali Pak Guru bisa berjumpa kalian dalam pertemuan yang kedua ini, khususnya dalam pelajaran bahasa Arab walaupun secara online. Anak-anak sekalian, kembali ke materi yang pertama kemarin kita bahas pada awal pertemuan. Kita telah masuk ke materi bab pertama tentang utlatul madrasiyah atau liburan sekolah. Cie yang suka liburan, sebagaimana tadi lagu yang Pak Guru bawakan, saya mau tamasa berkeliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Itu kalau misalnya jalan-jalannya naik beca. Kalian pasti juga sering melakukan perjalanan menggunakan pesawat, kapal, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, oke, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mengenal tentang bahasa Arab, destinasi-destinasi wisata, tujuan. Seperti halnya, apa kemarin? Masih ingat? Sudah belajar? Alhamdulillah. Sudah siap untuk melanjutkan pelajarannya? Luar biasa. Subhanallah. Baiklah, kalau sudah siap, kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam belajar di pertemuan yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pastinya kalian sudah belajar dan mengingat pelajaran yang lalu pada pertemuan pertama tentang destinasi wisata. Yang pertama, kita coba mengulang sedikit. Perkotaan, kota, bahasa Arabnya adalah city, bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya adalah Madinatun. Cakep. Lalu yang kedua, desa, bahasa Arabnya adalah Qaryatun. Luar biasa. Masih ingat apa bahasa Arabnya tepi pantai atau pantai? Ya, syatiun. Luar biasa. Cakep. Lalu yang keempat, masih ingat apa bahasa Arabnya? Candi atau temple. Candi bahasa Arabnya? Iya, luar biasa. Ma'badun. Baik, Pak Guru rasa cukup untuk pengenalan materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kata kerja. Untuk materi pertama ini, kita akan belajar dan mengenal tentang kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal past tense, maka dalam bahasa Arab kita mengenal istilah fi'lul madhi. Fi'lul madhi. Fi'lul madhi adalah kata kerja lampau yang menjelaskan tentang suatu tindakan ataupun aktivitas kegiatan yang sudah berlalu sebelumnya. Oke, contoh misalnya, saya telah pergi, maka bahasa Arabnya zahabtu. Kamu telah pergi, zahabta. Dia telah pergi, zahabat atau zahaba, dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, untuk masalah bepergian ataupun liburan, kata kerja yang sering kita gunakan adalah bepergian ataupun pergi. Maka bahasa Arabnya, kata dasarnya adalah zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Apa nak? Zahaba yazhabu. Ulangi sekali lagi. Zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Baiklah anak-anak sekalian, karena tema materi kita mempelajari di bab pertama ini adalah tentang kata lampau, maka kita fokus dulu ke kata kerja lampau. Tentang pergi. Zahaba yazhabu. Zahaba. Zahabanya ini adalah kata lampaunya. Yazhabu adalah kata kerja aktifnya. Kita menggunakan kata kerja zahaba dulu ya nak. Tentang kata kerja lampau. Baik, misalnya nih, kita ingin mengatakan kamu telah pergi, saya telah pergi, dia telah pergi. Maka bahasa Arabnya berbeda-beda. Kita perlu membicarakan dulu tentang domir. Domir itu adalah kata ganti. Misalnya saya, kamu dalam bahasa Arab ada dua. Kamu untuk laki-laki dan kamu untuk perempuan. Dia
dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan, dan seterusnya. Saya, masih ingat pelajaran di kelas 1 dan 2? Kelas 1 Pak Guru sudah mengenalkan kepada kalian dan kelas 2 juga begitu. Dan sekarang diulang lagi dan berguna di kelas 6. Masih ingat? Kita ulangi dengan lagu. Sudah siap? Ana saya, wa wa anti. Anta anti kamu, ding dong ding, ding dong ding. Ana saya, wahia, wahua, hiya huwa dia, ding dong ding, ding dong ding. Nah, jadi ana artinya saya untuk laki-laki dan perempuan sama dalam bahasa Arab. Ana Puji Hartono, Ana Susanti. Ya. Selanjutnya kamu dalam bahasa Arab anta anti. Ana saya, wa anta, wa anti. Nah, anta kamu buat LK, kamu untuk laki-laki. Kalau anti kamu untuk perempuan. Contoh misalnya anta Zulfikar, anti Cinta Fitri. Oke, sekali lagi contoh yang lain misalnya anta Indrayana. Oke, anti Naila Nabila. Oke, misalnya kita lagi ngomong dengan seseorang, maka menggunakan anta atau anti, misalnya berhadap-hadapan. Selanjutnya adalah kata ganti dia. Dia dalam bahasa Arab juga ada dua nih. Dia untuk laki-laki atau dia untuk perempuan. Kalau dia untuk laki-laki, huwa. Dia untuk perempuan, hiya. Ana saya, wa huwa, wa hiya, huwa hiya dia, ding dong ding. Mantap. Huwa, dia untuk laki-laki, hiya, dia untuk perempuan. Contoh, huwa Dwiki Rahman. Huwa Dwiki Rahman. Dia LK Dwiki Rahman. Contoh yang lain misalnya, hiya, misalnya ya. Hiya Cinara. Hiya Cinara. Dia PR Cinara. Oke? Paham perbedaannya antara huwa dan hiya? Huwa dia buat LK, hiya buat dia buat PR. Oke. Sekarang tadi domirnya sebenarnya banyak. Ada tentang kamu berdua, ada kamu banyak atau kalian, ada dia satu orang, dia berdua atau mereka, dan seterusnya. Nah, kita fokus dulu kepada saya, kamu, dan dia. Iya, dia. Saya, ana. Kamu, anta, dan anti. Kamu LK anta, kamu perempuan, anti. Dia laki-laki, huwa. Dia perempuan, hiya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Oke. Bisa diingat? Kita ulangi dengan lagu. Ana saya, wa anta, wa anti. Anta anti kamu, ding dong ding, ding dong ding. Ana saya, wa huwa, wa hiya, huwa hiya dia, ding dong ding, ding dong ding. Oke, setelah kita mengenal domir atau kata ganti tadi, baru kita masuk ke kata kerjanya. Jadi domir atau kata ganti ini tadi kita masukkan, kita selipkan ke kata-kata kerja lampaunya. Contoh tadi kita ngomongin tentang kata kerja pergi, telah pergi. Zahaba. Kita akan mengotak-atik tentang zahaba ya nak. Misalnya kita membicarakan saya telah pergi. Maka bahasa Arabnya saya, ana. Telah pergi, zahaba. Tadi kan zahaba. Kalau saya telah pergi maka zahabtu. Zahabtu. Huruf terakhir daripada zahaba, zahaba. Huruf terakhirnya ba. Maka ba-nya dimatikan, disakinahkan. Zahab baru ditambahin tu untuk saya, ana. Zahabtu. Saya zahabtu. Oke, dimatikan huruf ba terakhir kata kerjanya. Kan kata kerjanya zahaba, telah pergi. Maka huruf terakhirnya zahaba. Huruf terakhirnya adalah ba. Maka ba-nya dimatikan, disakinahkan. Maka zahab baru ditambahin tu untuk saya. Zahabtu. Jadi kalau kita mau ngomong saya telah pergi, zahabtu.
ke Jakarta. Ila Jakarta. Zahabtu ila Jakarta. Zahabtu ila Jakarta. Apa nak? Zahabtu ila Jakarta. Alhamdulillah. Saya untuk laki-laki dan saya untuk perempuan sama. Zahabtu. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah untuk kata ganti orang kedua nih. Misalnya kita ngomong nih. Saya ngomong dengan kamu. Saya menjadi orang pertama. Kamu menjadi orang kedua. Orang yang kita ajak ngomong itu namanya orang kedua. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kata orang kedua, oke? Kata kerja untuk orang kedua atau anta dan anti. Kamu LK anta, kamu LPR anti. Nah, sekarang kamu telah pergi. Tadi kata kerja telah pergi adalah zahaba. Oke? Nah, ketika masuk kata ganti anta, kamu laki-laki, maka ditambahin ta belakangnya. Contoh, zahaba telah pergi. Ba kan yang terakhir. Ba-nya disakinahkan, dimatikan zahab. Zahaba menjadi zahab. Baru belakangnya ditambahin ta. Zahab ta. Kamu telah pergi. Kamu LK telah pergi. Zahab ta. Oke. Wahai Riri, kamu telah pergi. Ya Riri, zahab ta ke Jakarta. Ila Jakarta. Ya Riri, zahabta ila Jakarta. Sekali lagi, ya Riri zahabta ila Jakarta. Itu kalau kita ngomongnya sama Riri, laki-laki. Nah, sekarang kalau seandainya kita ngomong sama perempuan, berarti anti, oke? Maka kata kerjanya tadi zahaba, ba-nya kita matikan karena dia adalah huruf terakhirnya zahab, baru ditambahin dengan ti. Karena anti, kamu PR, maka belakangnya tambahin ti. Zahabti. Zahabti. Apa nak? Zahabti. Ba-nya yang di akhir dimatikan baru ditambahin ti. Zahabti. Oke, misalnya kita ngomong. Misalnya Pak Guru ngomong dengan siapa ya? Zaskia misalnya. Wahai Zaskia, kamu telah pergi ke Jogja. Wahai Zaskia. Wahai bahasa Arabnya ya. Ya Zaskia, zahabti ila Yogyakarta. Zahabti. Ya Zaskia, wahai Zaskia, zahabti, kamu telah pergi ila Yogyakarta, ke Yogyakarta. Oke, anak-anakku, sampai di situ kalian paham? Ya, luar biasa. Baik, sebelumnya kita tepuk dulu. Tepuk, tepuk ayam, petok-petok, piye-piye, kukuruyuk, tepuk base camp, ciku-ciku, poku-poku, cikalaka pia-pia, cikalaka pia-pia. Luar biasa. Satu lagi. Tepuk, tepuk badut, hidung tomat, mata bulat, perut gendut, keol-keol. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi tentang ana, anta, anti. Selanjutnya, yang ketiga adalah huwahia. Namun untuk huwahiyanya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita fokus kepada kata ganti saya, ana, dan kamu, anta, anti. Oke? Misalnya kita masuk ke sebuah percakapan. Oke, misalnya nih. Ada Soleh. Nah, anggap aja ini si Soleh. Lalu ada Musa. Nah, anggap saja ini Musa. Soleh dan Musa. Soleh bertemu dengan Musa suatu hari. Lalu Soleh berkata, Assalamualaikum ya Musa. Musa menjawab, Waalaikumsalam. Tadi si Soleh berkata, Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum, nak? Sebagaimana yang sudah Pak Guru ajarkan di kelas 4 dan 5 kemarin. Ya? Oh, luar biasa. Assalamu, semoga keselamatan. Alaikum, tercurah padamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkahannya. Luar biasa. Assalamualaikum ya Musa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah padamu, wahai Musa. Lalu Musa menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan, karena ada wa-nya, dan, wa itu dan semoga keselamatan tercurah padamu. Wow, luar biasa ya, indah sekali dalam Islam. Berjumpa saja saling mendoakan, luar biasa. Lalu kemudian Soleh bertanya, Aina zahabta ya Musa? Aina adalah kata tanya yang artinya adalah where. Oke. Atau
Ila aina. Ila aina artinya kemana. Aina zahabta ya Musa. Aina itu artinya kemana, mana. Kalau ila aina kemana. Misalnya kita menggunakan ila aina. Ila aina zahabta ya Musa. Kemana kamu pergi wahai Musa? Maka Musa menjawab, zahabtu. Kenapa dia pakai zahabtu? Karena dia berkata, saya telah pergi. Zahabtu ila Jakarta. Saya telah pergi ke Jakarta. Oke. Lalu Soleh pun berkata, syukran, afwan. Nah, kira-kira Soleh tadi berkata syukran. Apa artinya syukran? Terima kasih, luar biasa. Lalu Musa menjawab, afwan. Apa itu afwan? Sama-sama atau terima kasih kembali. Oke, itu tadi tentang Soleh dan Musa. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum ya Musa. Semoga keselamatan tercurah padamu wahai Musa. Lalu Musa menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan serta rahmat Allah tercurah padamu juga. Lalu Soleh berkata, ila aina zahabta ya Musa. Kemana kamu pergi wahai Musa? Lalu Musa menjawab, zahabtu. Saya telah pergi ila ke Jakarta. Ke Jakarta. Syukran. Terima kasih Musa. Musa menjawab, afwan. Sama-sama atau terima kasih kembali. Oke, dah. Itu tadi tentang Soleh dan Musa. Sekarang tentang siapa ya? Aminah dan Fatimah. Ini Aminah. Ini Fatimah. Aminah, Fatimah. Suatu hari Aminah dan Fatimah bertemu nih dengan temannya. Oke, Aminah bertemu dengan Fatimah. Aminah berkata, Assalamualaikum ya Fatimah. Lalu Fatimah menjawab, Waalaikumsalam ya Aminah. Oke, tadi Aminah berkata Assalamualaikum. Apa artinya tadi? Assalamualaikum ya Fatimah. Semoga keselamatan tercurah padamu wahai Fatimah. Lalu Fatimahnya menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Dan semoga keselamatan tercurah padamu juga wahai Aminah. Luar biasa. Aminah lalu berkata, ila aina zahabti ya Fatimah. Kenapa coba pertanyaannya pakai zahabti? Ila aina zahabti ya Fatimah. Karena Aminah ini berbicara dengan cewek. Kebetulan namanya Fatimah. Jadi karena cewek kamu PR. Maka pertanyaannya zahabti, anti zahabti. Ila aina zahabti ya Fatimah. Kemana kamu pergi wahai Fatimah? Oke. Lalu Fatimahnya menjawab, zahabtu ila Surabaya. Zahabtu ila Surabaya. Saya telah pergi. Zahabtu, saya telah pergi ila ke Surabaya. Surabaya. Syukran. Terima kasih. Lalu Fatimahnya menjawab afwan. Terima kasih kembali. Sama-sama. Oke. Kita ulangi lagi ya nak. Oke. Aminah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah padamu. Lalu Aminahnya menjawab, Fatimahnya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan tercurah padamu juga. Ila aina zahabti ya Fatimah. Ila aina, kemana? Zahabti, kamu telah pergi ya Fatimah. Wahai Fatimah. Lalu Fatimahnya menjawab, zahabtu ila Surabaya. Zahabtu, saya telah pergi ila ke Surabaya. Surabaya. Syukran. Terima kasih. Afwan. Terima kasih kembali. Dah. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, itulah tadi pelajaran kita untuk pelajaran pertemuan yang kedua. Oke, sebelum kita akhiri, kita nyanyikan dulu lagu. Kalian masih ingat lagu kemarin yang Pak Guru ajarkan tentang pakaian? Celana sirwalun, sepatu hiza, sandal itu naklun, rok fustanun, kemeja komis, kaos vanila, kaos kaki jawrab, sapu tangan mindilun, sarung izarun, jilbab himarun, kupiah pelan suatun, dasi itu ribatun. La 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 la. Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita,
Kita cukupkan sekian dulu, tapi jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, dihafalkan pelajaran kita walaupun secara online, dipelajari di rumah, diulang-ulang kembali. Kalau bisa di-download saja videonya, bisa kalian buka kapanpun tanpa harus menyedot kuota ataupun membutuhkan jaringan wifi. Anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kalian keselamatan dan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa anak-anak sekalian, kalau keluar rumah pakai masker, pakai pakaian yang panjang, dan jangan lupa dari luar cuci tangan yang bersih. Semoga Allah melindungi kalian. Ilaliko, sampai jumpa. Ma'assalamah. Semoga Allah memberikan kalian keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sabaatun tujuh, samaniyatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun 10.